Oke, halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait Python Programming for Chemical Engineering, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang tools-tools atau interface lah lebih detail di Python. Nah, setelah teman-teman mendownload Anaconda dan juga mengeran Spider ya, salah satu dari environment-nya Python. Nah, teman-teman bisa langsung menuju ke interface depan dan akan langsung diarahkan untuk menuju ke bagian utama atau halaman utama dari Python atau aplikasi Spider itu, dimana kita akan membahas terkait user interface dulu di Python. Nah, mari kita langsung menuju ke Python interface-nya. Nah, di sini teman-teman melihat di bagian-bagiannya Python di sini itu adalah tools ya. Di atasnya ada tools. Di sini ada file, edit, search dan seterusnya. Terus di sini teman-teman lihat ada ini new, ada mencari folder atau mencari file Python, terus ini ada save, ini save as, ini ngeran gitu ya. Dan di sini ada interface yang utama yaitu editor, jadi tempat untuk teman-teman menuliskan kode-kode atau ya pokoknya coding ya di situ. Di sini ada variables. Nanti kita akan belajar tentang variables, dan di sini adalah consoles, di mana hasil run teman-teman itu akan dihasilkan di sini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu, jadi komponen-komponen yang ada di Python itu ada beberapa ya teman-teman, yaitu operator matematis, di mana di sini disebut dengan bagian utama untuk perhitungan di Python itu adalah operator gitu ya. Dan kedua adalah variabel. Nah, variabel itu nanti akan ditampilkan sebelah sini. Setelah itu ada format data, flow controls, ngeprint, dan juga data plotting. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas 3 aja. Sebenarnya adalah print formatting yang dasar, variabel, dan operator matematis. Nah, untuk print formatting, teman-teman sebenarnya tinggal gampang banget menuliskan print formatting itu. Misalnya di sini ada tinggal tuliskan print, terus teman-teman menuliskan suatu kata, misalkan hello world gitu ya. Ini adalah basic banget di Python. Nah, baru kita bisa run, dan hasil runnya akan ada di konsol di sebelah sini. Ini adalah print dasar gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah operator matematika, di mana operator matematika di sini adalah operasi-operasi yang biasanya dilakukan di kalkulator tapi bisa digunakan di Python. Nah, operator umumnya adalah plus, minus, kali, bagi, persen, atau modulus, dan quotient, dan eksponensial gitu ya. Nah, misalkan kita mau menuliskan misalkan kita menuliskan jumlah gitu ya, itu adalah 1 tambah 1, itu di sini akan menghasilkan variabel berupa jumlah, yaitu nilainya adalah 2. Dan kalau kita mau ngeprintnya atau mau tahu berapa nilai dari jumlah itu di konsol, tinggal kita print saja, hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, sama juga dengan operator yang lain. Nah, bagaimana dengan NumPy? Nah, NumPy ini adalah salah satu library di Python yang mana ini digunakan untuk operasi matematika yang tidak ada di library bawaan Python. Contoh plus minus ini kan sudah ada di library bawaan Python. Nah, sedangkan kalau misalkan berupa fungsi kayak trigonometri, terus juga square root, dan juga logaritma misalnya, itu kita harus menggunakan NumPy, dan cara mengimportnya ke Python itu adalah import NumPy. Dan kalau misalkan teman-teman agar lebih mudah dalam penulisan, teman-teman mengimport NumPy-nya itu sebagai apa gitu. Kalau misalkan import NumPy ini bisa aja, tapi kita harus menuliskannya gini, NumPy, NumPy dot misalkan NumPy dot cos x cos 45 misalkan. Nah, seperti ini. Ini kan nggak efisien ya, jadi harus kita import sebagai SNP misalnya. Ini agar mengecilkan library kita ini juga, ya udah dipanggil sebagai NumPy aja, NP aja gitu, nggak usah dipanggil sebagai NumPy. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya kita mau mencari cos 45, caranya adalah seperti ini ya. Jadi cos 45 adalah NP cos 45, di mana print cos 45 adalah berapa? Nanti ada ya. Nah, ini 0,523. Nah, seperti itu. Gitu. Oke, sampai sini menurut saya udah nggak ada masalah untuk NumPy, dan NumPy ini bisa digunakan secara luas. Nanti ada NumPy Array, NumPy Linspace, NumPy .zero, dan lain sebagainya, itu untuk nanti kita akan lebih detailing. Nah, selanjutnya bagaimana dengan variabel teman-teman? Jadi variabel ini adalah
value stored in a memory and created when first assigned. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada di sebelah kanan adalah variabel gitu ya. Nah, variabel yang ada di sini itu ada beberapa tipe. Ada tipe di sini adalah tipe dan di sini ada nama variabel dan ini adalah ukurannya. Nah, ukuran kenapa sangat penting untuk dituliskan sini karena nanti kita akan banyak bekerja dengan matriks. Dan di sini teman-teman harus paham tentang matriks seperti apa dan nilainya berapa. Seperti itu. Nah, untuk penulisan variabel itu bisa menuliskan seperti saya sudah tulis ini ada cos 45 di mana didahului dengan huruf ya, huruf. Jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan satu, ini nggak bakal kebaca ya, itu akan error gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, terus juga sensitif, case sensitif di mana ketika kita menuliskan di sini cos 45 dengan seperti ini, nah ini nggak akan kebaca gitu karena kan ini huruf kapital sedangkan di sini enggak. Kita harus ganti di sini sebagai cos C besar. Nah, seperti itu. Nah, untuk tipe-tipe data yang biasa terpakai di Python itu ada numbers, yaitu contohnya adalah integers ini ya. Integers itu bilangan bulat di sini. Nah, ini adalah tipe data integer di sebelah kanan ini. Nah, sedangkan ada lagi kompleks, itu jarang dipakai kalau di perhitungan teknik kimia karena kita jarang menggunakan bilangan kompleks. Kecuali kalau teman-teman teknik elektro, teknologi informasi itu ya bisa menggunakan bilangan kompleks. Selanjutnya ada strings. Nah, strings ini gimana? String ini berupa data yang berupa huruf semua gitu ya. Contoh kita misalkan mau menuliskan nama hari gitu ya. Nama hari. Nah, nama hari itu ada misalkan Selasa, Rabu. Nah, ini adalah tipe data yang disebut dengan string. Dimana ketika kita ngeran, nah ini adalah tipe data yang disebut dengan string atau tuple gitu ya. Jadi disitu disebut dengan nama. Nama-nama hari ini adalah list gitu ya. List berupa strings atau tuple. Nah, selanjutnya ada tipe data boolean, list, dan lain sebagainya. Tapi untuk yang teman-teman harus pahami di sini adalah tipe data yang ada di sini, di mana kita bisa paham bahwa tipe data itu sudah dituliskan gitu ya. Jadi ini memudahkan kita sekali untuk menentukan ini tipe data apa. Jadi ingat biasanya tipe data itu kalau misalkan teman-teman mau ngeplot grafik itu harus sama. Misalnya tipe data 1 adalah integer ya, tipe data 2 ya float atau integer, nggak bisa tuple gitu. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, ini untuk juga size juga udah jelas ya. Di sini ada 1 kali 1. Dari sini ada 3 kali berapa ini? 3 berarti karena dia itu seperti ini gitu ya. Jadi dia itu kayak sudah ada size-nya gitu. Jadi ini berupa data itu seberapa banyak sih. Nah, itu. Nah, nanti kita akan banyak bekerja dengan matriks di persamaan diferensial parsial biasanya. Oleh karena itu teman-teman harus paham tentang matriks itu seperti apa kayak gitu. Mungkin itu aja untuk pembahasan variabel, tipe data, operasi dan juga basic components. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya terkait detailing lagi terutama flow controls, brain formatting dan juga data plotting mungkin ya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih.